Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan mulai memasuki tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ke-9 ini. Yang pertama, untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, yaitu menyebutkan isi teks tentang keragaman benda dan menyebutkan kosakata tentang benda. Yang kedua, muatan pembelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu menyebutkan aturan di rumah. Selanjutnya, muatan pembelajaran yang ketiga, yaitu matematika KD 3.4 dan 4.4, yaitu menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang dan menjelaskan sifat pertukaran perkalian. Dan yang terakhir, muatan pembelajaran SBDP KD 3.2 dan 4.2, yaitu membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak dan menjelaskan tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu anak. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP. Di sini kita akan belajar membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nada diucapkan berbeda-beda. Ada nada yang panjang dan ada juga nada yang pendek. Panjang nada dihitung dengan menggunakan ketukan. Nada satu ketukan tidak diperpanjang, artinya nadanya dinyanyikan secara pendek. Kemudian untuk nada dua ketukan, nadanya diperpanjang satu ketukan, jadi lebih panjang ketika dinyanyikan. Kemudian pada notasi angka dalam lagu, nada panjang dituliskan dengan titik. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada notasi angka untuk lagu Sayang Semuanya. Sudah pada tahu anak-anak lagu Sayang Semuanya? Nah, di sini ada contohnya satu baris yang pertama pada lagu Sayang Semuanya, yaitu satu-satu aku sayang ibu. Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama, baris yang pertama itu adalah notasi angka. Kemudian baris yang nomor 2 itu adalah lirik lagunya. Sedangkan baris yang ketiga itu adalah tanda.
ketukan atau tanda nadanya. Di sini ada dua jenis tanda, yaitu segitiga dan lingkaran. Tanda segitiga itu berarti satu ketukan, sedangkan tanda lingkaran itu berarti dua ketukan. Nah, pada lagu Sayang Semuanya ini yang diberi tanda lingkaran yaitu ada pada notasi 5 atau lirik tu. Jadi dinyanyikannya secara panjang. Satu satu. Nah, berbeda dengan yang diberi tanda segitiga, itu dinyanyikannya pendek. Jadi, perbedaannya untuk nada panjang dan nada pendek itu dilihat dari ketukannya, dilihat dari tandanya pada notasi angka. Baik, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama, materinya tentang menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Di sini Ibu punya sebuah teks dengan judul Bermain Gelembung Sabun. Mari kita baca bersama-sama. Dedi senang sekali bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kita dapat mengetahui tentang keragaman benda, yaitu tentang gelembung sabun. Dari teks itu kita mendapat beberapa informasi tentang gelembung sabun. Contohnya yang pertama, benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Nah, pada teks ini, benda yang digunakan untuk bermain gelembung sabun adalah sedotan. Nah, sedotan ini digunakan sebagai tangkai peniup agar bisa menghasilkan gelembung sabun. Kemudian, benda apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Benda apa? Nah, dari teks ini kita tahu kalau benda yang kita gunakan untuk membuat gelembung sabun yaitu sabun pencuci piring dan air. Kemudian, bagaimana cara membuat gelembung sabun? Pada teks tersebut dijelaskan bahwa untuk membuat gelembung sabun itu dilakukan dengan cara mencampurkan sabun pencuci piring dengan air. Kemudian ditiup menggunakan tangkai peniup yang terbuat dari sedotan. Kemudian, benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks tersebut? Di teks ini dijelaskan bahwa ada bentuk segitiga yang terbentuk pada sedotan yang ujungnya dilipat membentuk segitiga. Kemudian ada satu lagi, gelembung sabun yang terbentuk itu bentuknya adalah lingkaran. Jadi ada dua bentuk benda yang ada pada teks tersebut, yaitu segitiga dan lingkaran. Kemudian menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang dapat digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, dan kegunaannya. Di sini Ibu punya dua jenis benda yang berbeda. Gambar yang pertama itu adalah gambar kelereng. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada dua jenis simpai. Yang pertama, simpai yang terbuat dari bahan rotan, dan yang kedua, simpai yang terbuat dari bahan plastik. Di sini ada teks yang akan menjelaskan ciri
dari masing-masing gambar. Yang pertama, kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Nah, dari teks tersebut kita jadi tahu ciri-ciri dari kelereng, yaitu bentuknya bola kecil, terbuat dari kaca, kemudian warnanya bening berwarna-warni, dan permukaannya halus. Serta kegunaan dari kelereng ini yaitu untuk bermain. Kemudian yang kedua, teks tentang simpai. Simpai berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan atau plastik. Simpai rotan berwarna coklat muda. Simpai plastik berwarna-warni. Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang. Pada teks ini dijelaskan tentang ciri-ciri simpai, yaitu berbentuk lingkaran dan terbuat dari dua bahan yang berbeda. Ada yang berwarna coklat muda untuk simpai dari rotan dan berwarna-warni untuk simpai dari plastik. Kemudian ada juga ciri-ciri penggunaan si simpai, yaitu diputar di pinggang. Kemudian di sini ada satu teks lagi tentang kosakata benda. Setiap benda memiliki ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk wujud, permukaan, atau rasanya. Permukaan benda ada yang halus atau kasar. Kasar artinya kasat dan tidak halus, sedangkan halus artinya licin atau lembut. Permukaan benda halus misalnya buah apel, permukaan benda kasar misalnya buah durian. Bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Buku dan tas bentuknya tetap meskipun dipindahkan atau ditekan. Nah, dari teks ini kita bisa memperoleh beberapa kosakata dan mengetahui arti dari kosakata tersebut. Contohnya yang pertama yaitu kosakata halus. Halus di sini artinya tidak kasar, lembut, dan licin. Kemudian kosakata yang kedua yaitu kasar. Kasar di sini artinya kasar, kesat, dan tidak halus. Kemudian ada lagi kosakata tetap. Tetap itu artinya tidak berubah keadaannya. Kemudian kosakata yang terakhir yang kita peroleh dari teks yaitu berubah. Berubah di sini memiliki arti menjadi lain dan berbeda dari semula. Kemudian kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang ketiga yaitu PPKN. Muatan pembelajaran PPKN di sini membahas tentang aturan di rumah. Kita memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, maka semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Aturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Di sini Ibu punya contoh beberapa aturan yang biasanya terdapat di rumah. Yang pertama, bermain setelah selesai belajar. Nah, itu merupakan contoh aturan yang biasanya dibuat di rumah. Kemudian yang kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Yang ketiga, menonton televisi di luar jam belajar. Kemudian yang terakhir, menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu tadi beberapa contoh tentang aturan atau tata tertib yang biasanya
dibuat di rumah. Kemudian kita masuk ke muatan pembelajaran yang terakhir, yaitu matematika. Pada muatan pembelajaran matematika ini, kita akan membahas tentang menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Di sini ada sebuah gambar. Ada gambar 3 kotak yang berisi masing-masing 4 buah kelereng. Nah, ada 3 kotak kelereng. Masing-masing kotak berisi 4 kelereng. Jadi, sesuai dengan gambar tersebut bisa kita tuliskan banyak kelereng ada 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12, sehingga bisa kita tulis 3 dikali 4. Artinya 4-nya kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, perhatikan yang Ibu lingkari berwarna merah, 4 ditambah 4 ditambah 4. Itu merupakan penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. Jadi, bentuk perkalian 3 dikali 4 ditulis sebagai penjumlahan 4 secara berulang, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4. Kemudian materi yang terakhir yaitu menjelaskan sifat pertukaran perkalian. Di sini ada gambar lagi, gambar 5 kotak yang berisi kerang. Masing-masing kotak itu berisi 3 buah kerang. Jadi di sini bisa kita tuliskan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Perhatikan yang Ibu lingkari berwarna merah. 3 ditambah 3 sampai 5 kali itu merupakan penjumlahan 3 sebanyak 5 kali. Sesuai dengan yang ada pada gambar. 3-nya itu melambangkan 3 buah kerang yang ada dalam setiap kotak, dan angka 5-nya itu melambangkan 5 kotaknya, jumlah kotaknya. Kemudian di sini ada gambar yang kedua. Ada 3 buah kotak yang masing-masing berisi 5 buah kerang. Bisa kita tuliskan sebagai 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 itu merupakan penjumlahan 5 sebanyak 3 kali. Sekarang perhatikan pada hasilnya. 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 3 juga sama dengan 15. Jadi kesimpulannya, hasil dari 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5, yaitu 15. Jadi, urutan bilangan yang dikali tidak merubah hasil perkalian. Jadi, walaupun angkanya kalian bolak-balik 3 dikali 5, kemudian kalian balik menjadi 5 dikali 3, itu hasilnya pasti akan tetap sama, tidak berubah, karena sifat perkaliannya sama. Hanya susunan angkanya saja yang Baik, itu tadi materi yang ada pada tema 2, pembelajaran ke-1, 2, dan 3 di subtema 1. Sekarang kita masuk ke penugasan. Untuk penugasannya, yang pertama adalah muatan pembelajaran PPKN KD 3.2, yaitu tuliskanlah 3 peraturan yang ada di rumahmu. Kemudian untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD 4.2, bayangkanlah tentang satu benda yang ada di rumahmu, lalu tuliskanlah ciri-ciri benda tersebut. Kemudian untuk tugas SBDP KD 4.2, nyanyikanlah lagu Sayang Semuanya dengan memperhatikan ketukan lagu yang sesuai.
Silahkan untuk tugas SBDP ini didokumentasikan dalam bentuk video, kemudian dikirimkan ke WhatsApp pribadi Ibu. Tugas yang terakhir yaitu tugas matematika KD 3.4, yaitu mengerjakan soal yang ada di Bupena halaman 93, nomor 1 sampai 3. Silahkan kalian kerjakannya langsung di Bupena masing-masing. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar di rumah masing-masing. Sebelum pertemuan ini kita akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.